Berikut ini contoh dalam menggambarkan struktur Lewis, di mana struktur Lewis ini khusus digunakan ketika dia berikatan kovalen ya, kalau ikatan ion tidak perlu. Jadi struktur Lewis ini kan terbentuk ketika adanya pemakaian elektron secara bersama-sama, di mana elektron terikat itu akan digambarkan dalam bentuk lingkaran. Dan ketika kita buat struktur garis, kita buat nanti ketika dia kovalen tunggal, 1 garis, kovalen rangkap 2 garis, kovalen rangkap 3 garis. Nah, jadi dasar dalam menggambarkan struktur Lewis itu, kalian harus pahami kembali syarat unsur itu untuk stabil gimana. Jadi kalau untuk yang ikatan kovalen kan dia sama-sama membutuhkan elektron. Jadi dia stabilnya dengan cara menggunakan elektronnya bersama-sama. Nah, dalam menggabungkan atau mengikatkan elektronnya secara bersama-sama tadi itu kalian harus pahami prinsip lambang Lewis terlebih dahulu. Ya, kemudian dalam menentukan elektron-elektron yang terikat itu berapa banyak yang perlu diikatnya nanti. Nah, berikut ini cara-cara dalam menggambarkan struktur Lewis. Yang pertama, kalian tentukan dulu elektron valensi tiap atom. Ya, tiap atom dengan membuat lambang Lewisnya. Lalu tentukan jumlah elektron yang dibutuhkan. Jadi misalnya N ya, nitrogen. N itu elektron valensinya 5. Berarti 5 elektron itu dia untuk jadi 8 kan perlu 3. Berarti artinya dari 5 elektron valensinya itu yang akan dipakai terikat adalah 3. Sedangkan 2 lagi berarti kondisinya bebas. Lalu jika jumlah atom lebih dari 2, maksudnya jumlahnya lebih dari 2 jenis juga, maka akan ada yang namanya atom pusat. Jadi misalnya seperti CH4 ya, dimana disitu kan ada 1 C dan 4 H, berarti kan lebih dari 2, berarti akan ada yang berada di tengah. Itu yang berada di tengah dinamakan dengan atom pusat. Tapi kalau misalnya 2, misalnya kayak H2, berarti nggak perlu ada atom pusat. Nah, dalam menentukan atom pusat itu biasanya adalah atom yang memiliki atau yang membutuhkan elektron lebih banyak dalam mencapai kestabilan. Misalnya antara N dengan O, N butuh 2, sedangkan O butuh 2 elektron untuk biar stabil, sedangkan N butuh 3. Maka yang akan berada di tengah itu cenderung adalah N, karena N lebih banyak ya butuh elektronnya. Lalu setelah kalian menentukan butuhnya tadi, kalian buat kerangka struktur. Kemudian setelah kita buat kerangka, pasang-pasanglah elektronnya. Jadi dalam menggambarkan struktur itu, semua elektron-elektronnya itu harus dibuat berpasangan. Ya, baik dalam bentuk PEI, pasangan elektron ikatan, ataupun bentuk PEB, pasangan elektron bebas. Berikut ini contoh dalam menentukan senyawa kovalen yang terbentuk. Ya, jadi ketika kita sudah tentukan, kita buat struktur Lewisnya bagaimana, lalu struktur garisnya bagaimana. Tentukan senyawa yang dibentuk dari Na, P, dan Cl. Jadi sama seperti dasarnya senyawa ion, ya, dimana kita perlu tahu valensi masing-masingnya kan. Dimana P ini kan golongan 5. P ini 5A, berarti valensinya 5. Sedangkan Cl ini 7A, berarti valensinya kan 7. Nah, sekarang kita gambarkanlah lambangnya. Lambang Lewisnya, berarti P ini 5. Seperti ini misalnya. Kemudian Cl 7. Berarti ini karena titik ya, biar gampang membedakan elektron antara Pi dan Cl, kita buat saja ini berupa silang. Dia punya 7 elektron valensi. Nah, sekarang kita tentukan berapa banyak elektron yang dibutuhkan untuk masing-masing atom ini. Ini untuk stabil, perhatikan aja yang tidak berpasangan ini ya, tidak berpasangan ada 3, berarti dia butuh pasangan. Nah, berarti 3 lagi dia butuh elektron. Sedangkan Cl ini kan 1 lagi nih yang tidak berpasangan, berarti dia butuh 1 elektron lagi. Artinya pada Cl dia akan memasangkan 1 ini akan dibuat bebas. Pada P akan memasangkan 3 ini tetap dibuat bebas. Nah, alur kita membuat dia menjadi berikatan kovalen. Perhatikan, ini kan gak imbang nih. Ini butuh 3, ini butuh 1. Hampir sama seperti ikatan ion, kita kali silang ya, biar pas. Berarti kalau ini butuh 3, ini butuh 1, berarti ini perlu berapa Cl? Tentu perlu ada 3 Cl kan? Kalau misalnya dia perlu 3 Cl, ya berarti senyawa yang dibentuk adalah PCl3. Ya.
Jadi P-nya 1, Cl-nya 3. Nah, sekarang bagaimana kita menggambarkan struktur Lewis? Artinya ikatan-ikatan yang ada pada P dan Cl ketika dia terbentuk suatu senyawa PCl3. Nah, itu yang kita gambarkan struktur Lewisnya ini. Jadi PCl3 berarti kan artinya dia lebih dari 2 atom ya. Berarti dia akan ada atom pusat. Atom pusat itu biasanya, ini agak kurang dikit ya. Biasanya selain yang membutuhkan elektron paling banyak, dia juga yang jumlahnya 1. Ya, syaratnya yang kedua. Yang pertama itu dia jumlahnya 1. Berarti dia berada di tengah. Berarti PCl3 yang menjadi atom pusat adalah P. Kita buatlah P di tengah. Ya. Lalu Cl-nya ada 3 kan? 1, 2, 3. Ini namanya kerangka. Jadi kita buat kerangka kan. Kerangka struktur otomatis yang di tengah adalah yang jadi atom pusat. Atom pusat, sedangkan Cl dinamakan sebagai atom terikat. Nah, sekarang kita pasangkanlah elektron-elektronnya. Dimana tadi setiap Cl kan butuh 1. Berarti satunya diikatkan kepada P. Ini juga satunya diikatkan kepada P, ini juga diikatkan kepada P. Berarti di Cl masih punya tadi berapa yang bebas? Sebanyak 6 kan? Kita buatlah berpasangan. Jadi ingat, ketika dalam membuat struktur Lewis, semua elektron harus berpasangan. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya, jadi tidak boleh misalnya ini kamu buat 1, ini kamu buat 2, ini kamu buat 3. Nggak boleh. Jadi harus 2, 2, 2 gitu setiap sudut. Ini juga sama. Ya. Nah, ini berarti juga sama. Nah, sedangkan P kan ini sudah terpakai 3 nih. Berarti masih ada bebasnya sebanyak 2. Juga dibuat berpasangan. Nah, ini setelah kamu buat berpasangan, buatlah lingkaran. Lingkaran itu artinya zona atau daerah punya atom itu. Jadi ini lingkaran punya Cl yang ini ya. Kamu lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan sudah oktet. Ini juga sudah oktet. Ini juga sudah oktet. Ini punya P. Ini zona punya P. Nah, jadi perhatikan jangan sembarang melingkar ya. Melingkar itu adalah zona dia, itu adalah elektron-elektron punya dia. Dimana semuanya sudah oktet. Ya, ini oktet, 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 dan oktet. Ini namanya struktur Lewis. Nah, nanti kalau ditanya berapa jumlah PeI dan PeB, PeI, tinggal kamu lihat ikatan. Yang mana yang ikatan? Ini ya. Ini ikatan kan? Karena ini terbentuk dari elektron P dan elektron Cl, berarti dia terikat. Jadi yang menyebabkan P dan Cl terikat adalah elektron ini. Ini juga terikat dia, ini terikat. Berarti ikatannya ada 3. PeB adalah elektron-elektron yang bebas, tidak terikat antar atomnya. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini 10. Berarti ada 10. Jumlah pasangan elektron bebas. Ya. Lalu kita tentukan lagi struktur garisnya. Struktur garis berarti kan tinggal membuat seperti ini. Ini terserah kalian ya, kalian membuatnya bentuknya PCl di sini. Ya, juga benar ya. Ini artinya asalkan masih tepat dalam membuatnya, P-nya di tengah. Nah, ini kan satu garis, satu garis, satu garis. Berarti setiap P dengan Cl berarti 1, 1 dan 1. Ya. Jadi ditanya apa saja ikatan yang ada di PCl3, berarti ada 3 ikatan kovalen tunggal. Ya, ini namanya struktur garisnya. Selanjutnya ke contoh kedua yaitu H dan S. Berarti H dan S sama seperti tadi, kita buat lambang Lewis. H itu kan 1A ya. H itu 1A. Sedangkan S itu kan 6A. Jadi ini punya 1 valensi. Sedangkan S juga punya 6 valensi. Seperti ini. Nah, otomatis H di sini untuk stabil, ingat ya, H ini kan mengikutinya keduplet ya. Berarti untuk stabil dia butuh 1 lagi. Sedangkan S, ini stabilnya kan ada 2 nih, yang tidak berpasangan. Berarti butuh 2 lagi. Sama, berarti untuk bisa pas kita kali silang ya. Berarti hanya perlu ada 2. Nah, berarti jadinya ini ada aturannya, bukan SH2, tapi kita buat di sini H2S. Itu adalah senyawa yang terbentuk antara H dan S. Setelah kamu menentukan senyawa yang terbentuk, buatlah struktur Lewisnya.
sama seperti ini ya. Tentukan atom pusat. Tentu atom pusatnya nampak langsung kan, yang jumlahnya 1 ini, berarti kan ini atom pusat. Nah, berarti ini kita letakkan di tengah. Jadi S di sini di tengah, sedangkan H di sekitarnya. Nah, setelah kamu buat kerangka, pasangkan. Jadi di mana setiap H kan butuh 1 nih, berarti 1 dipasangkan kepada S, 1 dipasangkan kepada S. H kan cuma punya 1, berarti nggak ada bebas, nggak ada sisa, hanya 1 ini elektronnya. Sedangkan S ini kan masih punya 2 pasang, berarti kita buatlah 1 dan 1. Ya. Nah, kita buat lingkaran, jadi yang ini adalah zona S, daerah S. Jadi semuanya 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah oktet. Yang ini adalah punya H, dan ini punya H. Jadi hati-hati melingkarkan, harus semua elektron yang punya dia masuk ke dalam lingkaran. Jadi yang ini mengikuti oktet kan, 8, sedangkan yang H kan mengikuti duplet, dan semuanya sama-sama stabil. Kalau kita buat struktur garisnya, berarti kan hanya tinggal buat H, S, H, karena ini satu pasang elektron ikatan, berarti cuma 1 garis. Ya, kalau ditanya berapa PeI-nya, ada 2. Berapa PeB-nya? Ada 2 juga. Oke. Selanjutnya contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini C dan O ya. C dan O, maka kita buatlah C dan O kan CO2. C dan O. Nah, C ini golongan 4A. O golongan 6A. Berarti kita buatlah lambangnya, berarti 1, 2, 3, 4. Sedangkan O 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih ya. Berapa banyak yang dibutuhkan C untuk stabil? Ya berarti kan semuanya tidak pasangan nih, berarti ada 4 yang dipakai, yang diperlukan untuk jadi 8. Yang ini ada 2 kan yang tidak pasangan, berarti ada 2 yang perlu dipakai berikatan. Berarti selebihnya dibebaskan. Nah, ini kan biar sama juga nih, biar imbang. Elektron dengan elektronnya biar sama. Jadi ini 4, nih 2, berarti ini dikali 2. Berarti perlu O-nya ada 2. Berarti apa strukturnya? CO2. Nah, setelah itu kita buatlah struktur Lewisnya. Berarti atom pusat siapa? Berarti O kan? C maksudnya, karena yang jumlahnya 1. Oke, di tengah. O-nya di kiri kanan. Nah, setelah kita buat kerangka, lanjutkan dengan memasangkan elektron. Gini aja sih, kita memasangkan elektron, fokus ke yang terikat aja dulu. Yang terikat dipasangkan ke yang pusat. Berarti yang ini kan butuh 2 ya. Berarti 2 elektronnya dipakai terikat kepada C. Nih, jadi diambil juga 2 elektron C. Ini juga sama kan, butuh 2. Berarti 2 elektronnya diambil dipakai kepada C. Berarti sisa bebasnya ada berapa? 2 dipakai, kan dia punya 6 nih. Berarti sisanya masih ada 4 lagi. Buat seperti ini ya. Jadi harus berpasangan ya, di sini dan di sini. Boleh di bawah juga, yang penting berpasangan. Ini juga sama. Oke, nah sedangkan C-nya apakah ada sisanya? Kan 4 nih, berarti 4 dipakai. Semuanya sudah terpakai kan? Keempat-empatnya berarti tidak ada bebas di C. Semuanya terpakai. Nah, ini punya C kan 8. Ini punya O dan ini punya O. Berarti kalau ditanya berapa PeI-nya yang ikatan, ini kan 1. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Berarti elektron yang terikat ada 4 pasang. Yang bebas ada berapa pasang? Ini 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang struktur garisnya berarti kita buat C, O, dan O. Nah, lihat nih antara C dengan O ini ada berapa banyak yang diikat? Ada 2 kan? Berarti garisnya 2. Ini juga ada 2, berarti garisnya 2. Ya, jadi apa jenis ikatan yang terbentuk? Ada 2 ikatan kovalen rangkap 2. Oke, yang terbentuk antara CO2. Jadi fungsinya gini aja sih, kalau kamu paham sudah konsepnya, kalau kamu menentukan berapa banyak yang terikat, tinggal lihat berapa yang dibutuhkan. Kayak O tadi kan butuhnya 2 nih, berarti O ini pasti punya 2 garis. Sedangkan C butuh 4 kan, berarti C pasti punya 4 garis. Baik itu C itu nanti 4 garisnya berupa rangkap 2 buah, ataupun tunggalnya 4 buah, ataupun rangkap 3-nya 1 buah dan tunggalnya 1 buah, intinya totalnya 4 garis untuk C. Itu aja kuncinya. Kalau kamu paham itu, berarti kamu nanti bisa membuat kerangka struktur dan membuat struktur garisnya mudah. Nah, selanjutnya
ke contoh yang sedikit lebih tinggi lagi ya, biar lebih paham. Nah, gambarkan. Nah, kalau ini sudah tersedia nih senyawanya sudah ada. Kamu tinggal membuat gambar struktur Lewis. Bagaimana sih bentuk struktur Lewis antara senyawa-senyawa atom-atom pada senyawa tersebut? Ya, jadi misalnya kayak HCN, ini kan berarti ada atom H, C, dan N. Jadi kita buat strukturnya. Untuk yang A ada H, C, dan N. Ini pertama tadi sama. Kita tentukan atom pusat. Jadi hati-hati ya, jangan sembarangan membuat struktur Lewisnya. Siapa yang jadi atom pusat jangan salah. Nanti kalau salah kamu nggak bakal tepat memasang-masangkan elektronnya. Jadi panduannya tadi kan ada H, C, dan N ya. Dimana H itu kan golongan 1A, C golongan 4A, N golongan 5A. Lihat butuhnya, ini butuh berapa H? Maka H ini kan butuh 1 nih untuk stabil. Ini butuh 4 lagi untuk stabil. Ini butuh 3 kan untuk stabil. Maka dari H, C, dan N ini siapa yang jadi atom pusat? Yang jadi atom pusat kan ciri-cirinya tadi 1 tuh. Ini kan semuanya sama-sama 1 nih, hanya 1, C-nya 1, N-nya 1 untuk membentuk senyawa HCN. Jadi cara menentukannya lihat lagi yang butuh banyak elektron. Berarti C kan yang butuh banyak 4 elektron lagi untuk dipasangkan. Berarti C berada di tengah, H dan N berada di sekitarnya. Oke, setelah selesai itu kamu pasangkan elektronnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, misalnya H nih, H ini kan butuh 1, berarti 1 elektronnya dipakai kepada C. Sedangkan N butuh 3, berarti 3 elektronnya dipasangkan kepada 3C, 3 elektron C. Itu ya. Nah, kan dia punya 5 nih, berarti kan 5 elektron valensi. Berarti 3 dipakai, sisa tinggal 2. 2 inilah kita buat kondisi bebas. Bebas dan berpasangan ya, berarti ini kan satu pasangan elektron bebas. Sudah, tinggal kamu lingkarkan. Berarti ini punya C, ini punya N, dan ini punya H ya. Berarti intinya semuanya pas stabil 8 dan ini duplet 2. Oke, berapa PEB-nya? Berarti PI dan PEB-nya. Kalau PEI kan berarti 1, 2, 3, 4. Sedangkan PEB-nya hanya N kan yang bebas. Di C kan sudah habis nih karena dia 4 elektron keempat elektron valensinya dipakai semua. Berarti nggak punya PEB lagi. H juga sudah nggak ada. Berarti hanya 1 pasang. Oke, sekarang kita buat struktur garisnya. Berarti kalau kamu Lewisnya sudah benar, garis kan tidak terlalu sulit. Tinggal kamu gariskan aja. Ini kan berarti ada 3 PEI ya. Berarti ada 3 garis antara C dan N. Antara C dan H kan 1 garis nih. Berarti apa saja jenis ikatan yang ada pada HCN? Ini kan tunggal. Berarti 1 ikatan kovalen tunggal. Sedangkan ini punya 1 ikatan kovalen rangkap 3. Contoh yang berikutnya yaitu HNO3. Senyawa HNO3. Di sini kamu buatlah kerangka. Bagaimana kita membuat ikatan-ikatan yang terjadi pada HNO3. Sama ya konsepnya dengan A tadi. Kita cari. Ini kan golongan 1 nih. 1A. Ini cara cepat saja ya membuat seperti ini. Kalau tinggal membuat Lewis. Ini golongan 5. Ini golongan 6. Nah berarti kan ini tadi butuh berapa? 1 kan. Ini butuh 3 elektron lagi, ini butuh 2 elektron lagi untuk 8 ya. Nah sekarang ini kan jelas nggak mungkin jadi atom pusat ya karena jumlahnya 3. Antara H dengan N siapa atom pusat? Ini butuh 1, ini butuh 3. Berarti otomatis ini yang akan jadi atom pusatnya. Oke. Setelah itu kita buatlah kerangka. Berarti N berada di tengah. N berada di tengah, O berada di sekitar. Nah, ini perlu memang tingkat analisis kalian dalam memasang-masangkan elektron. Sudah tepat atau belum? Misalnya kayak H. Jadi dalam membuat Lewis ini seperti trial and error ya. Jadi coba salah. Intinya sampai batas kamu membuatnya cocok semua terpasangkan benar ya. Nah, jadi kalau misalnya nih kita pasangkan di sini ya. Perhatikan N ini kan cuma butuh 3. N ini butuh 3. Sedangkan O butuh 2. Jadi kalau misalnya kita pasangkan nih elektronnya, sini kan butuh 2 nih si O, 1, 2 dipasangkan kepada N, berarti untuk ke sini lagi, ini juga butuh 2. Sedangkan N hanya tinggal 1 kan butuhnya, karena dia butuh 3, 2-nya sudah dipakai ke sini misalnya, dan seharusnya 1 aja, berarti gimana caranya, kan nggak imbang nih, nggak pas, sedangkan ini juga masih ada lagi di atasnya untuk mengikatkan kepada si N. Nah di sini jadi perlu kemampuan kalian dalam menganalisis dan paham konsepnya ya. Jadi
Ingat, ada tadi yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Jadi koordinasi itu terjadi ketika ada atom yang sudah stabil pas dia, tapi ada atom lain yang mau mengikatkan dirinya karena dia belum stabil yang atom satunya lagi. Jadi caranya ya itu biar sama-sama mereka tidak ada yang dirugikan, maka yang satu atom yang sudah stabil tadi ya berarti mengikatkan dirinya kepada si salah satu atom tadi tanpa atom yang satu lagi menyumbangkan elektron untuk berikatan. Nah ini kalau lebih pahamnya ya gini. Jadi gini, untuk H ini kalau kamu letakkan lagi di sini, maka akan lebih banyak lagi elektron dari N yang akan terpakai ikatan kepada H. Sedangkan N ini kan cuma 3 tadi konsepnya. Berarti nggak mungkin H di sini. Karena akan memperbanyak ikatan yang terjadi di N. Jadi H itu kemungkinan bisa di O. Jadi kalau dia sudah agak strukturnya banyak atom-atom, untuk atom yang kulit terkecil seperti H itu biasanya letaknya itu di luar. Artinya tidak langsung di atom pusat ikatannya. Bisa di sini. Misalnya kita letakkan di sini ya. Nah, ya. Jadi kita pasangkan dulu mulai dari H. H ini kan butuh 1 nih. Berarti seperti 1. Ini berarti diikat ke 1 O ya. Nah, O ini kan butuh 2. Berarti dia sudah 1 diikatkan kepada H, berarti kan tinggal 1 lagi. Berarti 1 laginya kepada N. Itu ya caranya. Nah, sedangkan N ini sudah dipakai 1 nih. Berarti 2 lagi kan, karena dia butuh 3 nih. Berarti 2 lagi. O ini kan butuh 2 lagi juga, berarti kan pas nih. Berarti 2 elektronnya dipakai kepada O yang ini. Oke, ini pas. O yang ini sudah terpakai 2, yang ini juga sudah terikatkan 2. Gimana nasib yang ini? Sedangkan N-nya sudah pas 3 yang diikat. Kan berarti sisa bebasnya kan tinggal 2 nih. Kan 5 nih atom valensinya, berarti kan 3 dipakai, 2 bebas. Ini kan kondisinya artinya tidak perlu lagi si N mengikatkan elektron yang ini kepada atom lain. Karena ada sudah 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti caranya agar si O yang atas ini stabil, berarti dia mengikatkan dirinya kepada N tanpa menyumbangkan elektron punya dia kepada N. Ini kalau disumbangkannya, maka si N akan berlebih dari 8. Oke, karena si N sudah oktet, gak perlu lagi. Jadi caranya dia mengikatkan dirinya tetap kepada N, tapi 2 elektronnya itu hanya berasal dari si N. Nah, jadi si O yang atas ini yang punya 6 elektron valensi tidak diikatkan elektronnya tadi 6-6-nya, berarti tetap berupa bebas gini ya. Paham kan? Jadi ini 6 tidak dipakai terikat kepada si N karena si N tadi nggak perlu lagi. Ya sudah, berarti tetap 6 lah dia. Sedangkan O yang ini kan sudah dipakai 2 nih, berarti punya 4 lagi kan. Yang ini juga sudah dipakai 2, berarti punya 4 lagi. Nah, sekarang kita lingkarkan. Ini kan sudah 8 oktet, ini juga sudah 8, ini sudah 8, ini juga sudah 8, ini juga sudah 2. Nah, kita amati sudah benar nggak cara kerjanya. Artinya semuanya sudah pas terpenuhi. Oke, jadi kalau kita lihat ini oktet dan ini duplet kan sudah pas semua nih. Jadi yang mana ikatannya ini beda. Yang inilah yang namanya ikatan kovalen koordinasi. Artinya dua-dua elektron ikatan ini hanya berasal dari si N. O tidak memberikan, tapi O tetap terikat kepada si N ya. Jadi bedakan, ini kan dua-dua elektronnya punya si N, yang ini kan satu punya N, satu punya O, ini punya N dan punya O saling mengikatkan. Oke, jadi kalau ditanya berapa PEI-nya, yang kovalen koordinasi tetap dianggap sebagai elektron ikatan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 1, 2, ini 3, ini ikatan 3, tuh 2, 3, 4, ini 5. Berarti ada 5. PEB-nya ya tinggal kamu hitung semua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ini enggak ada ya. Nah, berarti struktur garisnya TN O O H O. Ini 2 rangkap, ini 1 1, ini koordinasi. Jadi ingat koordinasi itu tanda dengan panah. Ya. Jadi apa saja ikatan yang ada pada HNO3, berarti ada 2 ikatan kovalen tunggal, yaitu di sini. Lalu 1 kovalen rangkap 2. Lalu ada 1 ikatan kovalen koordinasi. Oke, itu.
Selanjutnya ada konsep mengenai ada senyawa yang atom-atomnya itu menyimpang dari aturan oktet. Artinya dia tidak 8, melebihi 8 atau kurang dari 8. Ada beberapa atom yang tidak mengikuti aturan oktet. Nah, ini kita jumpai ada syaratnya. Jadi terjadinya pada atom-atom khususnya yang punya orbital atau subkulit D yang kosong. Nah, ingat kembali pada konfigurasi mekanika kuantum. Jadi misalnya pada kulit pertama kan 1s itu kan nggak ada orbital D, hanya 1s. Kalau 2s kan hanya punya 2s dan 2p. Kalau 3s kan punyanya 3s, 3p, dan 3d. Oke, nah sekarang kita ambil contoh S. Belerang. Belerang ini mempunyai konfigurasinya valensinya 3s2, 3p4. Berarti kan dia mengisi sampai kulit ketiga. Kulit ketiga di mana kulit ketiga itu kan ada S, P, dan D. Kalau membuat konfigurasi baunya emang kita buatnya kan 3S, 3P, 4S, 3D ya. Cuman kalau pada dasarnya pada S ini dia mengisi sampai kulit ketiga, berarti dia punya subkulit 3D juga, tapi tidak terisi. Masih kosong nih, artinya 3D 0 ya. Jadi adanya subkulit 3D yang kosong ini bisa nanti dipakai, orbitalnya ini dipakai untuk elektron lain yang akan berikatan yang melebihi aturan oktet. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa kamu baca juga di buku paket ya, ada penjelasannya. Nah, jadi khusus untuk yang punya 3D yang kosong tidak terisi ini, seperti P juga kan mengisi sampai 3P3 nih, dia punya 3D juga tapi kosong. Maka atom-atom ini bisa melebihi aturan oktet. Ya, jadi yang dipakai itu terikat itu tidak hanya berasal dari S dan P, 3D-nya bisa dipakai untuk terikat juga. Contoh PCl5. Nah, kita perhatikan di sini untuk P kan golongan 5, C golongan 7 ya. Berarti P ini 5, A, Cl kan 7. A. Ini kan Cl ini butuh 1 nih. Sedangkan P ini kan seharusnya butuhnya 3. Tapi dia terbentuknya PCl5. Seharusnya kan Cl yang dibutuhkan 3, PCl3 stabilnya kalau mau oktet. Tapi di sini PCl5, berarti artinya akan melebihi aturan oktet ini si P. Tapi nggak masalah karena P tadi kan punya orbital D kosong. Jadi kita buatnya seperti ini. P di tengah, lalu ada Cl seperti ini, 3, 4, ini ya. Ada 5 Cl. Nah, setiap Cl kan tadi memasangkan 1 nih, berarti 1 kepada P, 1 kepada P. Nih, semuanya mengikatkan kepada P. Dan P ini kan punya valensi 5 nih. Berarti kan artinya 5 elektron valensi P akan dipakai semua kepada Cl karena Cl-nya ada 5. Berarti kan misal ini silang biar imbang. Nah, jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan sudah semua terpakai, nggak ada bebas berarti di P. Nah, Cl-nya tinggal kamu lengkapi saja. Cl kan punya valensinya 7, berarti yang bebasnya ada 6 lagi. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Berarti kan ini zona punya P nih. Ini ya. Ini punya Cl, ini punya Cl, ini punya Cl-nya, ini juga punya Cl, ini punya Cl. Nah, Cl-nya kan pas 8. Jadi kalau kita gambarkan ini ya, berarti ada 5 garis ikatan P dengan Cl nih. Berarti dia punya 5 ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya untuk H2SO4. Nah, di sini sama seperti tadi ya. H1 elektron butuhnya karena golongan 1S, golongan 6 berarti butuh 2. Golongan 6 juga butuh 2. Siapa yang jadi atom pusat? Di sini kan nampak nih, yang jumlahnya 1 hanya si S. Berarti S berada di tengah. Jadi kamu buat seperti S. O-nya ada 4. Nah, hati-hati ya. Kita nggak bisa sembarangan letakkan H. Jadi gini, S ini kan cuma butuh 2 nih. Sedangkan yang mau berikatan kepada S banyak sekali. U ini pun ada 4, setiap U butuh 2, dan H ini ada 2 ya, hanya ada 2. Berarti artinya si S ini akan berikatannya bisa pasti dia berikatannya ada kemungkinan berkoordinasi ataupun berikatan rangkap-rangkap ya. Karena si S ini hanya butuh 2 sebenarnya, tapi yang mau berikatan kepada S banyak sekali. Berarti H di sini otomatis nggak mungkin letaknya di S. Karena kalau berada di S akan lebih banyak lagi yang akan mengikatkan elektronnya kepada S. Berarti H ini akan berada di
O gitu. Nah, sekarang kita pasangkan elektronnya. Ingat, pasangkan dulu dari yang elektron terikat terluar ya. Ini 1 kepada O ini, berarti O ini berarti kan tinggal 1 ya, mengikatkan kepada S. Ini juga sama, 1 berarti tinggal 1. Nah, berarti ini kan sudah stabil nih, diikatkan kepada si S ya. Sedangkan S ini kan tadi butuhnya cuma 2 dari 6, ini kan golongan 6 nih, yang dipakainya 2, berarti punya bebas tinggal 4 kan, berarti artinya punya 2 PeB. Nah, ini dia sudah terpenuhi nih, sudah diikat 2, sudah pas, 2 elektronnya diikat. Yang ini seharusnya kan kondisi bebas. Yang ini sudah pas ya, ini kan berarti sisanya tinggal 4, nih juga sudah tinggal 4. Ini kan sudah stabil nih, O yang ini stabil. Gimana nasib O yang ini? 2 ini. Nah, berarti sama seperti contoh sebelumnya. S ini sudah pas 8, maka dia mengikatkan kepada si O, nggak perlu lagi elektron O. Jadi O di sini masih 6. Ya, U di sini juga masih 6. Ya, jadi ya seperti yang tadi, ini berarti ikatan apa? Nah, ini ya, berarti 2 ini ikatan kovalen koordinasi. Nih, karena O-nya S-nya sudah pas. Seperti ini. Nah, ini kan. Ini kalau kita lihat ya, berarti kan ini sudah duplet kan semua sudah 8. Tapi ini perhatikan, ini struktur 1 yang dimana ada koordinasi. Ini koordinasi. Nah, tapi H2SO4 ini punya bentuk 2 struktur. Ya, satu yang contoh ini, struktur 1 ini, satu lagi contohnya ini sama, diikatkan seperti ini. Ini sisa, ini juga sama, diikatkan ya, nih. Nah, ini kan tinggal 2 nih. Nah, ingat tadi S itu dia bisa mengalami penyimpangan aturan oktet karena dia punya 3D kosong. Berarti si S ini pun sebenarnya bisa melebihi oktet dengan cara elektron dari O ini tetap menyumbangkan kepada si S. Berarti dia tetap 2 elektronnya dipakai terikat. Ini juga tetap 2 ya. Berarti ini kan sudah terpakai 2. Ini berarti sisanya tinggal 4. Ini juga sisanya tinggal 4. Nah, berarti di sini S-nya akan melebihi oktet karena dia mengikatkan elektronnya kepada si O juga. Kalau kita lingkarin, ini kan berarti yang ada di lingkaran S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12. Sedangkan yang contoh tadi ini oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini melebihi oktet. Ya, ini kan kalau yang ini kan pas semua nih. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan mana yang paling kita pakai strukturnya? Ini struktur 2, berarti ini kan struktur yang melebihi oktet, ini struktur yang mengikuti oktet. Jadi kalau ditanya kestabilan senyawanya, ini akan lebih stabil yang ini, struktur 2 yang melebihi oktet. Khusus untuk yang S ya, S dan P tadi yang mempunyai orbital D kosong. Sedangkan N ini nggak bakal bisa melebihi oktet karena dia tidak punya 2D kan, berarti ini nggak bisa oktet. Nggak bisa melebihi oktet, dia harus oktet. Jadi ini kalau ditanya mana struktur yang paling stabil ini. Jadi kalau kamu membuat struktur yang kedua itu lebih benar dibanding yang pertama. Jadi kita mengambilnya lebih kepada dipakaikan semuanya elektronnya. Jadi memang melebihi oktet.